Akhirnya Peggy Setiawan dibebaskan setelah Kapolri turun tangan. Peggy Cianjur ketar-ketir diperiksa Kapolnas. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini kita masih mengikuti update dari kasus penanganan pembunuhan Vina di Cirebon. Terima kasih Bapak Kapolri, terima kasih Bapak Kapolri. Polda Jabar dan Kompolnas diminta periksa Peggy Cianjur. Tony RM ungkap bukti mengejutkan. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang menghebohkan publik kembali memanas jelang sidang pra-peradilan pada 1 Juli 2024. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon itu membuat pernyataan mengejutkan terkait kliennya yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu. Tony terus berupaya membuktikan bahwa Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dirinya juga menegaskan perlunya pemeriksaan lebih lanjut terhadap sosok Peggy Cianjur. Tony RM mengungkapkan bahwa hingga kini Peggy Cianjur belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Hal ini menurutnya sangat janggal mengingat dakwaan pengadilan yang menyebutkan keterlibatan Peggy dalam kelompok geng motor Moonraker. Sebelumnya diketahui bahwa motif pembunuhan Vina dan Eki berkaitan dengan konflik antar geng yaitu Moonraker dan XTC. Namun Peggy Cianjur membantah keterlibatannya dan mengatakan bahwa dirinya hanya dibonceng oleh Peggy Cianjur yang diketahui tidak memiliki kendaraan roda 2. Tony RM meminta Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk segera memeriksa Peggy Cianjur. Menurutnya, pemeriksaan itu sangat penting untuk mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Tony mengklaim dirinya memiliki bukti yang menunjukkan bahwa kliennya tidak bersalah dalam pembunuhan tersebut. Pemeriksaan terhadap Peggy Cianjur bisa menjadi kunci untuk mengungkapkan fakta sebenarnya. Kasus ini telah menerima perhatian publik dan media yang terus mengikuti perkembangan terbaru. Dukungan untuk Peggy Setiawan juga mulai muncul dari berbagai kalangan yang mendesak agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Mereka berharap agar kebenaran segera terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sementara itu, pihak kepolisian dan Kompolnas belum memberikan komentar resmi terkait permintaan Tony RM untuk memeriksa Peggy Cianjur. Namun, pengacara Peggy berharap agar permintaannya segera ditindaklanjuti demi memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus ini diperiksa secara adil. Dengan semakin dekatnya tanggal sidang pra-peradilan, ketegangan semakin meningkat. Tony RM tetap optimis bahwa kebenaran akan terungkap dan kliennya akan terbukti tidak bersalah. Di satu sisi, adanya pengakuan Kades Gadog soal Peggy Setiawan makin sudutkan Polda Jabar. Kenapa ya? Ternyata infonya ada kesalahan nomor induk kependudukan Peggy Setiawan ini loh, dan reputasi Polda Jabar seperti dipertaruhkan pada kasus Vina Cirebon, termasuk penetapan Peggy Setiawan sebagai otak pembunuhan kasus tersebut. Kepala Desa Gadog, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Miftah Fauji menjamin bahwa Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Miftah menyatakan bahwa dia sangat mengenal keluarga Cecep Dahlan Setiawan, ayah Peggy, dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus tersebut. Menurut Miftah, ada kesalahan pada nomor induk kependudukan Peggy Setiawan yang belum diperbaiki. Miftah menyampaikan agar tidak melibatkan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon hanya karena namanya sama dengan daftar pencarian orang DPO yang dikeluarkan pihak kepolisian.
Kesalahan nik pada kartu keluarga dan akta kelahiran Peggy memang belum diperbaiki karena Peggy tidak melamar pekerjaan kemanapun setelah lulus sekolah dan baru diketahui setelah ramai di media sosial. Nama Peggy yang terdengar seperti nama perempuan ini mungkin menjadi salah satu penyebab kesalahan ya. Namun Miftah memastikan bahwa Peggy adalah warga desa Gadok dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan vina Cirebon. Miftah menyebut bahwa ia sangat mengenal keluarga Peggy, terutama ayah Eki, Dahlan Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan yang telah tinggal di kampung Karang Nunggal selama bertahun-tahun dan bekerja sebagai buruh serabutan. Cecep bahkan terlibat dalam proyek pembangunan tembok penahan tanah di area pemakaman umum yang di daerah dan yang didanai oleh desa ya. Meskipun penampilan Cecep mungkin sederhana, Miftah memastikan bahwa pendapatan Cecep cukup untuk menghidupi Peggy dan adiknya Fauzi. Sejak isu keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan vina Cirebon muncul, Miftah belum pernah mendapat panggilan atau kunjungan dari pihak kepolisian. Yudi Darmawan, mantan ketua RT 02 Desa Gadok, juga menguatkan pernyataan Miftah ya. Yudi menyatakan bahwa Peggy dan keluarganya telah tinggal di kampung tersebut sejak lama dan ia sangat mengenal Peggy dari kecil hingga dewasa. Yudi menegaskan bahwa Peggy Setiawan selalu pulang ke rumah dan terlihat di lingkungan tempat tinggalnya. Yudi juga menyebut bahwa kehidupan Cecep selama ini pas-pasan dan mengandalkan pendapatan sebagai buruh serabutan. Beberapa tahun lalu rumah Cecep yang sudah tidak layak huni bahkan diperbaiki dengan bantuan komunitas kemanusiaan di Cianjur. Yudi menegaskan bahwa Peggy Setiawan tidak mungkin terlibat dalam kasus pembunuhan vina di Cirebon ini. Di sisi lain, Polda Jabar mengungkapkan alasan mengapa mereka tidak menghadiri sidang perdana pra-peradilan tersangka utama kasus pembunuhan Eki dan vina Cirebon ini. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abbas, tim kuasa hukumnya harus mengikuti agenda kepolisian yang sudah terjadwal sebelumnya pada tanggal tersebut. Jules memastikan bahwa Polda Jabar akan hadir pada sidang pra-peradilan tersangka vina Cirebon yakni Peggy Setiawan pada tanggal 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum juga telah menyiapkan materi persidangan untuk sidangnya ya. Netizen juga sedang ramai-ramainya membahas perihal bahwa Peggy tukang bangunan yang sekarang didakwa menjadi tersangka itu kemungkinan besar tidak bersalah dengan adanya bukti-bukti ya. Dan mungkin sebagian netizen juga sudah beramai-ramai mencurigai Peggy Cianjur ini karena keterlibatannya dengan salah satu geng motor itu. Ada bukti-bukti foto bahwa Peggy Setiawan itu melakukan kegiatan dengan komunitas motor yang disebut Monreker atau ekstasi tadi. Tapi kenapa belum dipanggil oleh kepolisian ya? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Dan pastinya kita terus mengawali kasus vina ini, mudah-mudahan sampai seadil-adilnya. Dan yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like, comment, share ya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.